Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanazzalur rahmah wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala amarana jami'an bitaqwa wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah. Jamaah sidang Jum'ah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehat jasmani rohani, sehingga kita dapat melakukan ritual setiap Jum'ahnya, yaitu melakukan sholat Jum'ah berjamaah. Alhamdulillah ini adalah kalimat motivasi yang luar biasa, motivasi syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bayangkan, dulu kita ketika lahir, bahkan sebelum lahir masih ada di dalam kandungan ibu tercinta kita. Hingga saat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmahnya, memberikan rezekinya kepada kita semua. Bahkan kalau kita ingin hitung-hitung nikmah itu, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'addu ni'matallah la tuhsuha. Tidak mungkin kita dapat menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat dari kita kecil bahkan saat ini Allah senantiasa selalu memberikan nikmatnya dan rezekinya, walaupun meskipun kita lalai dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tetap memberikan nikmat itu kepada kita, memberikan rezeki itu kepada kita. Itulah hebatnya Allah, itulah rahmatnya Allah, sehingga rahmat Allah mendahului daripada marahnya. Rahmatullah sabaqat ghadabuhu. Rahmatnya Allah itu mendahulukan daripada marahnya. Bagaimana kalau marahnya Allah yang didahulukan? Selesai kita semua. Oleh karena itu, jamaah sidang Jum'ah yang berbahagia, mari kita tingkatkan kembali keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhkan segala larangannya. Karena takwa ini adalah bekal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan lisan kita, bibir kita senantiasa basah dengan berselawat kepada baginda, dan pada akhirnya kita pun mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jum'ah yang berbahagia, ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dikatakan beriman, tidak sempurna iman seseorang
jika mereka belum mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mereka masih mencintai anaknya, mencintai bapaknya, mencintai manusia semuanya. Kalau kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dikalahkan dari anaknya, dari kecintaan kepada bapaknya dan kepada manusia semuanya, itu berarti kata Rasulullah belumlah sempurna, tidaklah dikatakan beriman atau tidaklah dikatakan keimanan yang sempurna. Lantas siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Dia adalah khatamin nabiyyin, dia adalah penutup para nabi. Dialah kekasih Allah. Sehingga kata Nabi baginda Rasulullah, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Kalau ada nabi setelah Rasulullah, diyakini 100% itu adalah nabi palsu. Jadi kalau sekarang banyak orang yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah nabi, sudah 100% bahwa dia adalah nabi palsu. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, lantas bagaimana cara kita untuk mendapatkan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kecintaan ini hadir di dalam hati kita, di dalam sanubari kita? Di sini saya akan memberikan dua kategorinya, menjelaskan dua. Yang pertama adalah dengan cara kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam hadis, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Siapa saja yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat, berdoa kepada kita itu sebanyak 10. Kita berselawat kepada baginda Rasul cuma sekali, tetapi Allah mendoakan kepada kita sebanyak 10 kali. Lafaznya pun berbagai macam. Kita ambil saja contoh yang simpel, yang sederhana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ketika kita mengucapkan selawat itu, maka Allah sudah mengucapkan, sudah mendoakan kita sebanyak 10 kali. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, sebenarnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat saja berselawat kepada baginda Rasulullah. Allah itu pencipta kita. Allah itu yang punya alam, yang punya langit dan bumi, itu masih berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini siapa? Kita ini umatnya Rasulullah, pengikutnya Rasulullah. Alangkah sedihnya kalau kita tidak berselawat, tidak mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sidang Jumat yang berbahagia, mulai saat ini, detik ini, mari kita tingkatkan kembali selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru alayya minas salati yaumal jumu'ah, faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, perbanyaklah kalian berselawat kepadaku di hari Jumu'ah, di hari Jumat ini. Ada sebagian hadis mengatakan di malam Jum'ah, di hari Jum'ah. Kemudian kata Rasulullah, siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, baik dia anak kecil maupun besar, baik dia tua maupun muda, siapa saja yang berselawat kepada Rasulullah, kata Rasulullah, kuntu lahu syahidan, saya akan menjadi saksi, saya akan memberikan syafi'an, saya akan memberikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Oleh karena itu jamaah sidang Jumat yang berbahagia, mari kita tingkatkan kembali salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan imam besar saja, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dikatakan di dalam Imam
Hafiz As-Sakhawi mengatakan bahwa qala Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu ahabbu kasratas salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli halin. Imam Syafi'i dia cinta, dia suka memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun, fi kulli halin. Wa ana fi lailatil jumu'ati wa yaumiha ashaddu istihbaban. Dan kata Imam Syafi'i, saya di hari malam Jumat dan hari Jumat itu adalah pengkhususkan, yaitu melebihkan banyaknya salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sidang Jumat yang berbahagia, itu yang pertama untuk bagaimana menumbuhkan rasa kecintaan kita hadir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu menjalankan sunnahnya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Rasulullah, katakan wahai Muhammad Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, kata Rasulullah, kata Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah petunjuknya. Maka apa? Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, jika ini kita lakukan, senantiasa kita lakukan, maka terjadilah mahabbah itu di dalam diri kita. Terjadilah mahabbah itu di dalam diri kita tentang kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam perjalanan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an juga, di dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim", mustahil Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang yang di mana di dalam hati orang-orang itu memiliki rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berdoa semua kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan langkah kita, menguatkan langkah kita dalam perjalanan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya kita pun dapat cintanya Rasulullah, dan pada akhirnya Allah mengizinkan kita membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala hadzal yawm jum'atan mubarakatan lil muslimin wa ja'ala fi qulubil muslimina bahjata wa surura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah faqad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. I'lamu anna Allaha bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbahati bi qudsihi wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعن كل بقية الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.